Dalam musannif hafizahullah wa ta'ala
bihi wa bi ulumihi fid dharain. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita yaitu sampai pembahasan tentang masalah sholat, serta juga di dalam bulan Rajab ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan sholat, yaitu sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun diwajibkannya sholat itu di waktu malam sebelum subuh di malam Isra dan Mi'raj, namun pertama sholat yang diwajibkan adalah sholat zuhur. Ya, seharusnya sholat subuhnya harus dijalankan, tapi karena malaikat Jibril alaihissalam belum datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengajarkan tentang tata cara sholat, sehingga sholat subuh itu belum diwajibkan, sholat zuhur itu baru yang pertama sholat wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmahnya apa? Zuhur karena bahwa agama ini, Islam, syariatnya Nabi Muhammad SAW akan menjadi terang sampai nanti di hari kiamat seperti terangnya waktu zuhur. Ya, diriwayatkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad SAW di waktu duha. Ya, jadi mengajarkan sholat itu di waktu duha. Ya, jadi para ulama menjelaskan bahwa sholat yang pertama sebenarnya yang dijalankan adalah sholat duha, ya, tapi tidak termasuk daripada sholat yang wajib, sholat 5 waktunya. Baru sholat zuhur itu pertama sholat wajib yang dijalankan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat di belakang malaikat Jibril, para sahabat sholat di belakang Nabi Muhammad. Ya, jadi pertama diajarkannya sholat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi makmumnya malaikat Jibril. Ya, para sahabat menjadi makmumnya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Ya, tapi para sahabat tidak melihat malaikat Jibril. Ya, yang melihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bahwa sholat itu harus dengan benar, ya, harus dengan ilmu. Ya, tanpa ilmu sholatnya tidak benar, maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup hanya dengan niat saja, yang penting niatnya. Ya, orang yang walaupun niatnya ikhlas sholatnya tapi nggak benar, tidak diterima oleh Allah. Jadi agar ibadah diterima oleh Allah syaratnya 2. Yang pertama benar, ya. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan telah kita kaji sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu tentang tata cara sholat. Itu sebelumnya dijelaskan bahwa disunahkan bagi orang yang ingin sholat itu sunnahnya mendahulukan, kalau seandainya sholat berjamaah mendahulukan azan dan iqamah. Kalau seandainya telah mendengar azan atau misalnya sholat sendiri, maka sunnahnya adalah dengan iqamah, dan juga sunnahnya memakai siwak, karena di dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raka'atani bisiwakin khairum min sab'ina shalah bi ghairi siwak. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya. Tsumma yukabbiru takbiratul ihram, lalu takbir, ya, takbiratul ihram, niat dengan hatinya melakukan sholat yang dimaksud.
rafi'an yadaihi hadwa mangkibaihi, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Tsumma yahuttuhuma tahta sadrihi, lalu meletakkannya di bawah dada di atas pusat. Wa fawqa suratihi qabidan bi kaffi yaminihi bu'a yasarihi, menggenggam dengan tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan kirinya, ya. Wa yaqra'u, dan membaca doa al-iftitah, itu afdaluhu, yang paling afdal, walaupun banyak riwayat bacaan doa iftitah, yang paling afdalnya adalah wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sebelumnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tsumma yata'awwadhu sirran wa yaqra'ul Fatihah, lalu membaca ta'awudz, ya, dengan sir, ya, dipelankan, ya, sekiranya suaranya hanya didengar oleh dirinya sendiri. Lalu membaca surat Al-Fatihah jahran fil jahriyah wa sirran fil sirriyah, dikeraskan di dalam sholat yang dikeraskan, dipelankan di dalam sholat yang dipelankan. Ma'a mura'ati hurufiha wa tashdidatiha, serta ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, menjaga huruf-hurufnya, menjaga tasdid-tasdidnya yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya harus benar. Kalau nggak benar Fatihahnya, sholatnya tidak sah. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa yaqul akibaha, dan setelah membaca surat Al-Fatihah mengucapkan amin. Ya, imam maupun makmum sama-sama mengucapkan amin, ya. Jangan pelit untuk mengucapkan amin, ya, karena dalam hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika amin setelah Fatihah, para malaikat juga mengucapkan amin, imam maupun makmum mengucapkan amin. Tsumma yaqra'u suratan ba'da al-Fatihah, lalu membaca surat setelah Al-Fatihah. Wa hiya sunnatul lil imam wal munfarid fi rak'atay subhi, itu sunnah bagi imam maupun orang yang sholat sendiri di dalamnya 2 rakaat sholat subuh. Wal ulayaini min baqi faraid, dan 2 rakaat pertama pada sholat-sholat yang lain. Wa amal makmumu fala yazidu 'alal fatihati in sami'a qira'atal imam. Adapun makmum tidak menambah lebih daripada surat Al-Fatihah jika mendengar bacaannya imam. Wa illa fayaqra'u surata sirran, kalau seandainya makmum tidak mendengar bacaannya imam, ya, maka sunnah bagi makmum untuk membaca surat setelah Al-Fatihah, ya. Wa minas sunnati an yaskuta saktatan latifatan baina akhiril Fatihati wa amin, dan juga termasuk daripada sunnah diamnya sebentar sesaat antara akhir surat Al-Fatihah dan amin. Jadi walaupun diam sebentar baru amin, ya, itu sunnah. Wa baina amin was surah, dan antara amin dan membaca surat, ya, setelah amin, ya, tidak langsung membaca surat tapi diam sejenak. Bahkan disunahkan bagi imam, diamnya
itu selama surat Al-Fatihah untuk memberi kesempatan makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, kadang imam ya setelah amin langsung baca surat, ya suratnya lebih pendek daripada surat Al-Fatihah. Al-Ikhlas bacanya seperti wallahu ahad, makmum belum sempat untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, ini namanya sholatnya balapannya, bukan jamaah tapi balapan antara imam dan makmum. Ya, jadi sunnahnya imam diamnya itu ya seukuran kira-kira surat Al-Fatihah agar imam makmum membaca surat Al-Fatihah. Wa baina akhir surati wa ruku, dan antara akhir surat dan ruku, ya selesai surat ya sebelum ruku diam sejenak ya baru ruku. Tsumma yahwi ila ruku'i mukabbiran rafi'an yadayhi ka ihramihi, lalu setelah itu ruku dengan mengucapkan takbir, mengangkat kedua tangannya sebagaimana takbiratul ihram. Wa yadau kaffaihi ala rukbatayhi ma'a tafriqi asabi'ihima, lalu meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya dengan merenggangkan jari-jari tangannya. Ya, jadi ketika tangan pada lutut direnggangkan jari-jarinya, ini adalah perintahnya Nabi Muhammad. Jadi antara merapatkan jari-jari di dalam sholat, merenggangkan jari-jari itu ada aturannya, ada hikmahnya. Walaupun kita tidak tahu apa hikmahnya, tapi orang yang mengamalkannya akan mendapatkan manfaatnya. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala, orang misalnya minum vitamin, minum obat, nggak tahu kandungannya, ya, walaupun nggak tahu tetap mendapatkan khasiatnya. Ya, sama halnya seperti di dalam sholat. Wa yujafir rajulu mirfaqaihi an jambaihi, dan laki-laki ketika ruku sikunya dijauhkan dari lambungnya, dari sisinya. Wa yusawwi, adapun wanita merapatkan sikunya, menempelkan pada sisi badannya. Ya. Wa yusawwi dhahrahu wa unukahu wa ra'sahu, dan meluruskan ketika ruku, meluruskan punggungnya, lehernya, kepalanya, ya lurus. Ya, diriwayatkan bahwa dahulu Nabi Muhammad SAW ketika ruku, seandainya dituangkan air di atas punggungnya nggak tumpah, ya, karena lurusnya. Ya, jadi nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Wayang sifu sakaihi, menegakkan ya kakinya. Wayaqul fi ruku'ihi, dan membaca di dalam rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salatan, 3 kali. Boleh ditambah kalau selain imam, boleh ditambah ya 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Wabil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksiru ayyaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, dan dalam hadis diriwayatkan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak di dalam rukuknya dan sujudnya membaca subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Jadi subuhun kudusun rabbul malaikati waruh ini juga bacaan rukuk dan sujudnya. Subhanallah, dalam riwayat yang lain subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, dalam akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ruku membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, karena perintahnya Allah di dalam Al-Qur'an, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, ketika datang nasrullahi wal fath, pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah, wa ra'aitan nas, ketika kamu melihat orang yang berkelompok yang masuk ke dalam Islam datang kepadamu. Jika kamu melihat seperti ini wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji
mintalah ampun kepadanya. Ya, wastabinahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ya, beliau baca di dalam ruku, subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini surat menjadi tanda akhir hayatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad, tanda datangnya ajalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika kamu melihat pertolongan dan kemenangan dari Allah datang, kamu melihat orang berkelompok-kelompok masuk ke dalam Islam, bertasbihlah. Maknanya cukup tugasnya, kembalilah kepada Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhan, banyak-banyak istighfar, bertobatlah kepada Allah. Maknanya selesai tugasmu sudah. Ini menjadi surat ini adalah tanda ajalnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Tsumma ya'tadilu minar ruku'i rafi'an yadayhi qailan, lalu iktidal dengan mengangkat kedua tangannya mengucapkan sami'allahu liman hamidahu. Ya, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maknanya Allah mengabulkan, menerima orang yang memujinya. Ini adalah ucapan perwakilan dari ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang mengucapkan diwakilkan oleh imam dan makmumnya. Sami Allah menerima orang yang memujinya. Ya, lalu kita ucapkan fa'idha intasaba, ketika berdiri tegak iktidal, qala rabbana lakal hamdu, ya, mil as-samawati, ya, wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du, ditambah dengan rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du, itu lebih afdal. Ditambah lagi ahabbu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini adalah bacaan ketika iktidal. Ya, hamdan katsiran thayyiban baraka fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, yang kita baca ini sebenarnya minimal aja, ya, karena alhamdulillah min as-samawati wa min al-ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd, itu minimalnya. Dalam rukuk juga ada bacaan lebih sempurnanya, Allahumma laka raka'tu wa bika aslamtu wa laka khasya'tu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa aqni wa sya'ri wa bashari wa mastaqalat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Itu bacaan sempurnanya. Subhana rabbiyal azim minimalnya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi minimalnya. Ya, sempurnanya Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, apa semuanya ya? Nanti minggu depan dites satu-satu. Ini merupakan bacaan-bacaan di dalam sholat, semuanya adalah yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Dan insya Allah yang lain kita kaji lagi. Semoga Allah memberi keberkahan pada kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allahumma barik lana fi khatimati Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan waj'alna min khawasi ahli Ramadan indaka fi afiyatin wa salamatin wa falahin wa salahin lil ibad wal bilad wal ummah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان والسائر
تمنانا بالحساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور بالمصطفى رسول نحظى بكل سور بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه يا ربي وآله